Selamat pagi teman pemuda dan remaja GKJ Ebenezer. Marilah ibadah minggu ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di ibadah online pemuda remaja di minggu keempat bulan April. Kita sama-sama mau bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit menebus dosa kita, telah bangkit untuk kita. Jadi kita sama-sama mau merayakannya. Kita sama-sama mau bergembira atas kebangkitan Tuhan. Teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat, kita mau lompat-lompat, kita mau menyanyikan lagu Oh Giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, sekarang kita mau membacakan hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan dibacakan oleh Mbak Shannon.
Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pada hari ini terambil dari Titus 3 ayat 4-7. Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Teman-teman masih dalam keadaan bangkit berdiri. Aku mau undang teman-teman untuk mempersiapkan hati karena kita mau masuki firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita mau untuk sebagai pelaku firman Tuhan. Teman-teman, aku undang untuk sikap yang fokus dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Shalom, selamat pagi teman pemuda dan remaja GKJ Ebenezer. Kembali bertemu dengan saya, Damai Prasetyo, dan kita akan mulai pembacaan kitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Sebelum itu kita mari satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini masih boleh ada untuk kami jalani, untuk kami memberikan diri kami melayani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang kami lakukan ini kiranya boleh menyenangkan Engkau. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya kebenaran dari firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan menjadi buah-buah roh, menjadi harta yang berharga di sorga nanti. Berkati juga hamba-Mu supaya setiap
firman yang keluar hanya dari mulut-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah kita semua yang mengerti, memahami firman ini. Tapi bukan hanya itu, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ayat yang diberikan kepada saya diberi tema perjumpaan yang mengubah hidup oleh pengurus pemuda. Sebelum sampai ke sana, ada baiknya kita mempelajari apa sih konteksnya, apa sih latar belakangnya dari ayat ini, supaya kita dapat gambaran utuh. Jadi sebelum ada ayat 27 sampai 32, kalau kita melihat perikop-perikop di atasnya, para rasul ini setelah peristiwa Anania Safira ya, teman-teman tahu peristiwa Anania Safira kan? Nah setelah itu Petrus dan rasul lainnya melakukan banyak tanda dan mukjizat. Dan ini dilakukan di Serambi Salomo. Itu ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Serambi Salomo ini melintang di sebelah timur Bait Allah itu sendiri. Di antara tiang-tiang ini dilangsungkan sekolah ahli Taurat dan perdebatan-perdebatan. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau Natal itu kita suka cerita kejadian-kejadian waktu Tuhan Yesus kecil. Dan yang salah satunya menonjol adalah ketika Tuhan Yesus itu hilang. Dicari-cari ternyata di Bait Allah. Di mana? Nah, di sini. Serambi Salomo. Jadi Tuhan Yesus ada di sana, dia mendengarkan para ahli Taurat itu, dia mempertanyakan, bahkan sampai juga berdiskusi. Ini saking pinternya. Waduh. Tempatnya di mana? Di situ. Dan di situ juga biasanya berjejer meja untuk menukarkan uang, juga tempat-tempat pedagang. Nah, di Serambi Salomo ini banyak yang disembuhkan. Tanda dan mukjizat ini banyak orang-orang yang disembuhkan. Yang buta melihat, yang kusta tahir, yang lumpuh bisa berjalan. Bahkan sampai orang yang diganggu oleh roh itu bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Di Serambi Salomo ini sampai ada orang yang naruh pasien atau mereka yang sakit di pinggir-pinggir jalan, supaya kalau Petrus lewat, mereka kena bayangannya dan menjadi sembuh. Sampai sebegitunya, berkuasa sekali. Dan ini tentu diizinkan oleh Allah sendiri, Allah yang memberikan kekuatan ini. Bukan hanya di sana,
orang-orang di luar Yerusalem pun mendengar peristiwa ini sampai berduyun-duyun datang. Sampai banyak orang tuh nyamperin, wes, karena pengen kesembuhan. Bahkan mereka yang diganggu roh jahat pun juga dipulihkan, disembuhkan. Gitu. Tapi ada yang menarik di sini. Itu kan tempatnya terbuka, bisa dilihat banyak orang. Jadi peristiwa tanda dan mukjizat itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang Saduki. Mazhab Saduki ini salah satu mazhab yang cukup besar di sana dan berpengaruh juga. Mereka justru iri hati. Di Alkitab dikatakan iri hati melihat perbuatan para rasul. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Bahkan mereka sampai menangkap rasul-rasul tersebut dan dimasukkan ke penjara kota. Ya, dari iri hati sampai menangkap rasul, dimasukkan ke penjara. Dan berencana mau bikin sidang untuk para rasul ini. Dan ada peristiwa yang ajaib juga terjadi. Waktu para rasul di penjara, malaikat Tuhan justru datang membebaskan mereka. Lalu bukan hanya membebaskan, bawa keluar dan dikasih perintah ini. Disuruh memberitakan firman. Suruh balik lagi ke bait Allah. Kenapa sih malaikat bebasin mereka? Ini kan sebenarnya dalam tanda kutip ya, menyusahkan para rasul. Mereka pasti akan diuber-uber lagi dan mungkin akan diberikan hukuman yang lebih berat. Karena keluar dari penjara. Tetapi dengan perintah ini, para rasul nggak takut. Petrus dan teman-temannya nggak takut. Maju terus. Wah, sebab memang ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan. Jadi ini sama. Prosesnya itu memberikan tanda dan mukjizat kepada orang banyak. Kemudian mengajar. Proses ini ditiru dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika pelayanan di Israel, Tuhan Yesus nggak pelayanan di bangsa lain ya, maksudnya ketika Tuhan Yesus jadi manusia, hanya berkutat di Israel saja. Dan ketika Tuhan Yesus pelayanan, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Ketika air menjadi anggur gitu ya, 5 roti dan 2 ikan bisa membuat kenyang banyak orang, jalan di atas air, topan bisa reda, gitu ya. Danau bisa jadi teduh sekali. Ini mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kalau teman-teman baca sampai situ, kurang lengkap. Kenapa? Ada peristiwa berikutnya yang jauh lebih penting. Jadi peristiwa itu apa sih? Itu mengajar. Tuhan Yesus mengajar. Setelah memberikan tanda dan mukjizat itu, Tuhan Yesus lakukan pengajaran, pemuritan. Ini yang lebih penting. Kalau bahasa kita hari ini, tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang spektakuler ini dalam tanda kutip gimmick, tapi bukan clickbait ya. Ini gimmick supaya orang pada ngumpul, lalu Tuhan Yesus ngajar. Jadi fokusnya bukan kepada mukjizatnya, tapi kepada isi pengajarannya. Ini yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa mereka melakukan hal yang sama? Kita mulai masuk di sini. Kenapa? Oke, kita mulai masuk di sini. Kenapa para rasul melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan gurunya? Ya. Jadi teman-teman perlu tahu model belajar, model mengajar atau metode cara mereka belajar mengajar itu bukan kayak kita hari ini. Kalau kita kan gini, kita pagi-pagi bangun ke sekolah, ke kampus gitu ya.
Guru atau dosen juga sama. Bangun di jam yang sama, berangkat juga, ketemu di jam dan waktu yang sama. Di satu tempat yang namanya sekolah atau kampus, di situ diadakan proses belajar mengajar. Itu kalau kita hari ini. Setelah selesai belajar dan mengajar dilakukan, jam-jam tertentu, kalau anak sekolah mungkin dari jam 7 sampai jam 12, jam 7 sampai jam 3. Kalau anak-anak kuliahan lebih nggak jelas lagi sebenarnya mau jam berapa. Kalau dosennya bilang pindah jamnya, pindah, ikutin dosen gitu ya. Tapi intinya ada jam tertentu yang disepakati bersama. Mereka datang, lakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian jam yang disepakati bersama juga pulang ke rumah masing-masing. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu nggak begitu. Yang dilakukan apa? Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus, harus ikut kemana saja Tuhan Yesus pergi. Ikutnya itu bukan ke satu tempat, kemana aja, terserah gurunya. Jadi di sini mau dikasih tahu bahwa murid dan guru hidup bersama. Murid dan guru hidup bersama. Jadi Om Petrus tahu gimana ngoroknya Om Filipus. Wah, misalkan waktu tidur gitu. Mereka tidur bersama, makan bersama, mancing bersama, belajar bersama. Sampai tahu kebiasaan satu pribadi lepas pribadi. Sampai tahu kalau yang sering diajak Petrus, Yohanes, Yakobus, jam-jamnya Tuhan Yesus berdoa. Gitu. Tuhan Yesus bangunin, ayo ikut berdoa. Wah, jam 3 pagi. Wais. Jadi ini proses pemuritan yang dilakukan selama hidupnya. Gak ada jam pulangnya. Gak ada. Kapan mulainya juga ini umurnya udah pada gede-gede gitu ya. Jam pulangnya gak ada. Nah ini gaya belajar mereka saat itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus kasih sebuah perintah, amanat agung. Kita bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya baca cepat saja ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Yang pertama, pergilah. Terus harus keluar berarti dari tempat mereka ya saat itu ya. Jadikan semua bangsa muridku, itu yang pertama. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu yang kedua. Tapi itu masih koma. Itu belum titik. Belum selesai. Kenapa? Karena ada ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarin orang yang kamu ajarin itu melakukan apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi murid-muridnya diharapkan atau diharapkan nggak cocok. Karena ini kalimat perintah, diperintahkan untuk mengajar murid-muridnya, murid-murid. Nah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perintahnya, amanat agungnya. Semua yang mengaku murid Yesus harus wajib kudu lakukan ini. Bukan hanya kepada pelayan gereja, bukan untuk pengurus gereja saja, bukan untuk pembicara saja, bukan untuk yang sering bawa seminar-seminar rohani saja, bukan untuk pendeta saja gitu. Tapi untuk semua murid Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh para murid ini? Para rasul melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, yang pertama para rasul ini juga mengajar. Dari yang tadinya murid, jadi pengajar. Bagaimana sih menjadi murid Yesus? Pengalaman itu cuma murid-murid yang tahu.
Karena murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus. Murid-murid yang tahu cara berpikirnya Yesus, cara merasanya Yesus, sampai cara makan, cara dia tidur, berdoa, gitu, tahu, gitu ya. Karena memang hidup bersama. Dan itu bisa dikategorikan teorinya lah, itu. Teorinya. Tapi yang kedua juga penting, sama pentingnya. Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus. Itu artinya para rasul harus memberikan keteladanan hidup. Bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Karena Yesus gurunya, para rasul ini muridnya, mereka hidup bersama, para rasul yang harus menyesuaikan diri atau mengikuti jejak gurunya, jejak hidup gurunya. Dan itu harus ditunjukkan sebagai buah keteladanan. Jadi nggak mudah juga. Sekarang kita kembali ke kisah para rasul 5. Di ayat 28, imam besar ini ngomong begini, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Wah, ngeyel, udah dilarang, tapi tetap ngajar. Bahkan kata imam besar ini, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Maksudnya imam besar tuh ngomong gini, imam besar tuh melarang, tapi faktanya para rasul tetap lakukan, mengajar. Bahkan dalam tanda kutip ya, menyalahkan pemuka agama Yahudi atas kematian Yesus. Ini kan padahal benar ya, fakta. Gitu. Lalu kemudian di ayat berikutnya apa? Jawab Petrus dan rasul-rasul. Nah, Petrus dan rasul-rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini jawaban yang berani banget. Kenapa berani? Karena Petrus mau menunjukkan bahwa supremasi itu kekuasaan Allah itu lebih daripada manusia sendiri. Jadi harus taat kepada yang lebih berkuasa. Dibandingkan imam besar, Allah lebih berkuasa. Yang kedua, hanya Allah satu-satunya pribadi yang harus ditaati. Gak ada pribadi lain, gak ada sosok lain yang harus ditaati kecuali Allah. Wah, kalimat ini ngeri kan? Ini dia bukan di dalam ruang lagi di kantin ngobrol biasa, enggak. Ini benar-benar di sidang ya. Di sidang itu deg-degannya ketemu polisi di jalan razia aja, walaupun kita pakai pakaian lengkap, perlengkapan motor yang lengkap, helm, SIM, STNK, motor spionnya ada semua. Walaupun kita dalam tanda kutip nggak bersalah, tapi kita juga deg-degan. Apalagi ini, tapi Petrus menunjukkan hal yang sebaliknya. Berani. Ya. Ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Ini lebih parah lagi. Ditegesin lagi. Yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Waduh, berani banget. Tapi ada yang menarik di sini. Kenapa ya para rasul, Petrus dan para rasulnya menggunakan kata Allah nenek moyang? Apa maksudnya? Jadi gini, orang Israel itu bangga banget dengan mereka menjadi keturunan Abraham. Kenapa? Sebab Abraham ini hidupnya bergaul dengan Allah. Bahkan disebut sebagai sahabat Allah. Karena mereka keturunannya, dalam pikiran mereka, ya otomatis lah. Gua keturunan Abraham pasti juga deket dengan Allah. Wah, pede banget. Gitu ya. Padahal kita melihat sejarah sendiri, gak semua orang Israel tuh masuk ke Kanaan. Banyak yang mati juga. Gak semuanya tuh yang sudah, umat Israel ini umat pilihan Allah, betul gitu. Tapi gak semuanya tuh masuk ke Kanaan. Lalu kenapa pakai Allah nenek moyang?
Karena Allah nenek moyang ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan orang Israel sangat bangga sekali. Tetapi yang jadi kontradiksi di sini, bertentangan di sini adalah Allah, yaitu Bapa sendiri, membangkitkan Yesus. Padahal dalam kacamata imam-imam ini, pemuka agama Yahudi ini, Yesus ini pantas dibunuh. Tapi justru dibangkitkan oleh Allah, kebanggaan mereka. Oleh Elohim Yahweh, kebanggaan mereka. Kontra kan? Dan ini juga menegaskan bahwa memang mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus sendiri. Petrus berani banget. Lalu ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Wah, ini disahkan oleh Bapa. Yesus jadi pemimpin dan juru selamat. Ada kalimat berikutnya, supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan. Ini semakin menegaskan Yesus ini orang yang paling benar sampai disahkan oleh Bapa, disahkan oleh Allah sendiri. Ditambah lagi di ayat 32, kami ini saksi. Kami ini bukan hanya hidup sebelum Yesus disalib, hidup bersama dengan Yesus maksudnya. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus naik ke sorga pun, dan setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri 50 hari. Itu bukan waktu yang sebentar. Kalau 3 hari bangkit mungkin mati suri gitu kali ya. Tapi ini 50 hari. Sampai naik ke sorga, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kalimat yang penting di sini, kami dan Roh Kudus. Wah, mantap. Yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi ada banyak tantangan dan rintangan dalam melakukan amanat agung ini. Tetapi mereka tetap berani. Walaupun mengorbankan banyak hal. Banyak hal sebenarnya nggak tepat. Tapi segalanya. Waktunya mereka habis untuk memberitakan firman. Tenaga mereka apalagi. Harta mereka, keluarga mereka. Sampai di level nyawa mereka pun mereka pertaruhkan hanya untuk memberitakan firman. Hanya untuk menjadi murid teladan. Padahal sebelumnya pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya tuh semuanya meninggalkan Yesus dan melarikan diri, takut. Nggak percaya, baca di Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Nggak ada yang nemenin. Waktu Yesus ditangkap nggak ada yang nemenin. Padahal mereka udah hidup bersama. Tapi Yesus ditangkap nggak ada yang nemenin. Kenapa? Takut. Tapi kenapa mereka sekarang berani? Ini nggak bisa dijawab sebentar sebenarnya. Karena ini pengalaman hidup. Bukan sekedar perjumpaan. Tetapi pengalaman hidup bersama. Sehingga sampai bisa transformasi, terjadi perubahan. Cara berpikir mereka jadi berubah. Kenapa mereka berani? Karena mereka memaknai pengorbanan Yesus sebagai nilai tertinggi dan satu-satunya. Jadi dengan yang mereka memandang hidup ini adalah sebuah misi yang harus segera dikerjakan, bukan ditunda-tunda, bukan atau lakukan A dulu, B dulu, baru yang ini. Enggak. Fokus ke satu hal ini. Dan amanat agung ini jadi tugas satu-satunya dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa mereka berani? Karena Roh Kudus menyertai. Nah, dari pembacaan Alkitab ini, dari pengalaman pribadi para rasul, gitu, dan bukti nyata keberanian mereka di depan mahkamah agama. Sekarang gimana dengan hidup kita? Katanya jadi murid Kristus.
Katanya Kristen dari lahir, ya kan? Bahkan pelayan gereja, bahkan pengurus, bahkan pembicara sama berdiri di sini ngomong, atau bahkan Pak Pendeta sekalipun. Tapi apakah benar-benar murid Kristus? Itu harus dilihat. Gimana, dalam tanda kutip ya, beraninya. Wah. Jadi ada satu hal yang menjadi indikasi, menjadi tanda. Kalau ini seorang murid Kristus tuh apa sih? Oh, dia militan. Dia nggak setengah-setengah. Dia nggak, aduh lagi malas pelayanan, nanti aja deh. Oh enggak. Kapanpun, dimanapun, semuanya melayani Tuhan. Jadi waktu kita lagi sekolah, kita lagi di kampus gitu ya, kita lagi pelayanan di gereja, bahkan waktu tidur kita, semuanya dipersembahkan hanya untuk amanat agung ini. Karena ingat, belajarnya bukan yang pergi ke sekolah, tapi hidup bersama dengan Yesus. Kita kalau murid Kristus, sampai mau dibilang Kristen, berarti harus hidup bersama Yesus. Kapan itu? Setiap saat. Sampai kapan? Gak ada batasnya. Sampai mati berarti. Kalau mau jadi murid Kristus, juga gak enak-enakan. Harus belajar. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, para rasul. Yang tadinya takut, Yesus ditangkap, mereka malah kabur. Tapi ketika mendapatkan pencerahan, iluminasi dari Roh Kudus, wah, keberaniannya muncul. Baru terbuka mata mereka, sampai mereka itu militan banget, berani banget. Gak ada yang boleh menghalangi pemberitaan firman. Pertaruhannya apa? Sampai nyawa juga gue beri. Wah, ini gak mudah. Ini susah. Kok susah banget sih mas jadi Kristen? Yang bilang gampang siapa? Kok susah banget sih mau ikut Kristus saja? Dari dulu begitu. Kalau mau enak-enakan, jangan ikut Kristus. Karena ikut Kristus itu meninggalkan segala sesuatu. Meninggal dunia. Nah, mati. Kalau mati berarti hidup buat Kristus. Jadi kita harus memiliki prinsip yang sama. Memberikan nilai tinggi terhadap pengorbanan Yesus. Baru minggu kemarin kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Apa artinya? Yesus itu manusia, makanya mati kalau disalib. Tapi Yesus juga bangkit. Kenapa? Karena dia manusia ilahi. Yesus nggak bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Bapa. Artinya Bapa berkenan kepada Yesus. Kalau Bapa berkenan, ini manusia yang sempurna dalam hidupnya. Terus kita goalnya apa jadi murid? Sama seperti Yesus juga. Kalau kita mati hari ini, nanti di hari akhir juga akan dibangkitkan. Jadi sama. Tinggal gimana kita meresponnya pengorbanan Yesus ini. Kalau kita memberikan nilai tertinggi, yang pertama memberikan nilai tertinggi terhadap pengorbanan Yesus, tentu dunia ini nggak menarik lagi. Dunia ini indah, oh ya betul. Jalan-jalan kemana, wah ini Instagramable banget, cakep banget ini di foto. Wah, story gue jadi keren semua nih, feed gue apalagi, wah, memberikan nilai seolah-olah, padahal mah seberapa sih senengnya? Seberapa lama sih? Kalau udah di satu tempat senengnya berapa lama? Kalau punya barang baru, device baru, gadget baru, seberapa lama sih senengnya? Sebentar doang kan? Dibeliin motor baru yang paling top hari ini, ya, misalnya. Seberapa lama senengnya? Segitu doang. Gitu. Terus orientasi hidup kita cuma menyenangkan Tuhan saja. Nggak ada yang lain. Itu kalau memberikan nilai tinggi. Yang kedua, taat kepada Roh Kudus. Ini nggak bisa dilakukan kalau nggak bisa dengar Roh Kudus. Jelas, gimana mau taat? Dengernya gimana? Baca Alkitabnya tiap hari. Doa tiap hari.
Udah nggak ada pilihan lain. Lalu bangun hubungan dengan Allah. Ini baru bisa mendengarkan Roh Kudus dan baru bisa taat. Yang ketiga, lakukan apa yang Roh Kudus minta, apa yang Allah minta. Lakukan, apa aja itu? Ya setiap pengalaman hidup kita. Ketika kita di sekolah, ketika kita dalam kerja, apakah kita menunjukkan performa seorang karyawan yang teladan nggak? Jadi kesaksian nggak bagi karyawan lainnya? Kalau nggak, ini pasti nggak dengerin suara Roh Kudus. Jadi yang pertama, berikan nilai tertinggi terhadap pengorbanan Yesus, lalu taat kepada Roh Kudus, dan lakukan apa yang Roh Kudus bilang. Sebab ketika melakukan apa yang Roh Kudus bilang, itu sama dengan hidup oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh, berarti tidak menuruti keinginan daging. Jadi kita punya keberanian juga kalau melakukan ini semua. Berani meninggalkan dunia dan keindahannya. Berani bertanggung jawab dalam hidup. Dan berani hidup kudus. Bukan yang lain. Kalau yang lain tuh ada tuh yang berani mengkhianati Tuhan Yesus. Gara-gara pacarnya, gara-gara masih suka main, gak mau serius jadi Kristen. Ini mengkhianati Yesus. Yang mulai mundur dari persekutuan, menjauh dari komunitas, gak mau ikut persekutuan doa, gak mau ikut komsel. Ini tanda-tanda pengkhianat, udah kelihatan. Sorry kalau pakai kata ini agak kasar ya. Supaya pada ngeh kalau menjauh dari persekutuan itu tanda-tanda pengkhianat, bukan murid gitu ya. Kalau tadi berani meninggalkan dunia dan keindahannya, berani bertanggung jawab dalam hidup, berani hidup kudus, cuma ada satu takut. Takut berbuat dosa. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu yang sudah mencerahkan kami hari ini. Roh Kudus terus pimpin kami supaya kami benar-benar sampai kepada Bapa. Terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus, juga para murid yang sudah memberikan kami contoh-contoh. Dan ini memang pantas dan layak untuk dilakukan. Kami mau berjuang bersama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak mengkhianati Tuhan melalui pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Hari ini kami mau berkomitmen supaya kami benar-benar hidup kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman pemuda remaja, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Oke teman-teman, kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang akan dikumpulkan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang seperti biasa ada di bawah sini. Dan sebelum itu kita mau membacakan nat persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, penghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dikelola menjadi berkat untuk banyak orang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang sudah berjalan pada hari ini. Kami dapat belajar lagi mengenai firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami juga berdoa untuk ibadah selanjutnya. Kiranya dapat dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, kiranya persekutuan kami, pemuda dan remaja, masih tetap terjalin dengan baik, dan walaupun terhalang jarak, kami tetap bertumbuh bersama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masing-masing pergumulan yang sedang kami alami ya Tuhan, seperti studi kami, pekerjaan kami, atau teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, atau teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup, dan teman-teman kami yang mulai mundur dari persekutuan, atau masalah-masalah lain yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya masing-masing pribadi kami ini bisa melewati semuanya itu dalam penyertaan tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Komisi Pemuda dan Remaja, untuk masing-masing kepengurusannya. Kiranya mereka semua tetap semangat dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kepengurusannya, dan proker-proker yang sedang dipersiapkan kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pendeta kami, untuk pendeta Rudi, pendeta Adel, pendeta Joko, dan masing-masing keluarga mereka. Untuk majelis kami juga berdoa ya Tuhan agar mereka dapat senantiasa diberikan kesehatan selalu, untuk mereka tetap bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, khususnya jemaat GKJ Ebenezer, kiranya kami semua diberikan kesehatan dan tetap menjaga kebersihan kami dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk kepemimpinan dari tingkat yang paling tinggi, beserta jajaran di bawahnya. Kiranya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan adil dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan kondisi kami sekarang ini di tengah pandemi. Kami berdoa untuk segala tim medis yang bertugas, kiranya Engkau berikan kesehatan selalu untuk mereka, dan kiranya pandemi ini bisa cepat berakhir dengan segala hal yang sudah diupayakan, dan kami bisa beraktivitas kembali seperti dahulu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang masih belum sempurna, masih banyak hal-hal yang belum kami sampaikan dalam doa kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah masing-masing diri kami untuk tetap teguh pada Engkau ya Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan, memberi semangat kehidupan bagi kita sekalian. Kiranya kasih setia Allah memberi keberanian untuk terus melangkah.
Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas kayu salib mendorong karya kasih kita sekalian. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidup kita sekalian. Amin. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Sampai bertemu lagi di ibadah pemuda remaja bulan depan. Oh ya, ada pengumuman. Kalau ibadah online pemuda bulan Mei akan diadakan secara onsite. Yeay! Kami tunggu kedatangan teman-teman di gereja. Untuk detailnya nanti akan diumumin di Instagramnya Kompas seperti biasanya. Kita akan ketemu lagi nih, ketemu onsite, pasti semuanya udah pada kangen. Dan kami tunggu semua kedatangannya di ibadah pemuda onsite di bulan Mei. Teman-teman, kita nggak usah takut dengan apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus bersama dengan kita, Tuhan yang akan terus melindungi kita. Hatiku percaya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.